Nama saya Fajar November, saya mahasiswa sarjana keperawatan kelas RPL 1 Stikes Kota Sukabumi. Di sini saya akan mencoba membuat video tentang pengkajian palliative care, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan paliatif dengan dosen penguji Ibu Nunung Lewati. Adapun pengkajian palliative care tentang pengkajian fisik dan psikologis di sini tentang pasien yang mengalami fase berduka karena baru saja meninggal oleh salah satu pihak keluarga. Adapun masalah-masalah yang terjadi pada fase berduka ini seperti oksigenasi, suka sesak, kemudian pencernaan, mual muntah, diare, stres, dan penyakit lainnya. Adapun fase-fase berduka ada 5, yaitu yang pertama fase denial atau menyangkal, kemudian yang kedua fase angry atau marah, yang ketiga fase bargaining atau tawar menawar, yang keempat fase depresi, yang kelima itu fase menerima. Adapun untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat video yang berikut ini. Cek it out. Sebelum masuk ke fase kerja, terlebih dahulu kita mencuci tangan terlebih dahulu ya. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Kang. Benar sama Bapak Peri? Ya betul sekali, saya Bapak Peri. Pak Peri, perkenalkan nama saya Fajar November. Saya perawat yang merawat Bapak di ruangan ini ya. Saya shift pagi ya, dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti ya. Adapun saya di sini mau mengkaji atau mau berbincang dengan Bapak terkait fase berduka yang Bapak alami. Ya. Apa ya, Bapak setuju Bapak? Setuju kan, Pak? Ya, untuk tepatnya di sini aja Pak ya. Ya. Sambil berbincang sambil Bapak istirahat ya. Untuk waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit ya Bapak ya. Ya kan? Bapak bersedia Pak? Bersedia Mas. Ya Bapak ya. Bapak maaf, untuk pengkajian kali ini Bapak perlu didampingi pihak keluarga tidak? Enggak usah kan? Saya juga nggak cuma bertanya-tanya aja ya Pak ya. Siap. Ini kan ada yang harus diisi Bapak. Bapak mau mengisi sendiri apa mau diisi sama saya? Kebetulan saya lagi lama sama akang. Siap, nanti saya ajukan pertanyaan. Ya, boleh. Saja Bapak, jawaban Ya. Bapak nanti sama saya diisiin ya. Ya boleh. Ya Bapak, kita masuk ini ya ke tahap yang pertama ini untuk tingkat kenyamanan Bapak. Bapak kan sekarang lagi pas berduka ya, pasti kan ngerasa ada perasaan sakit atau nyeri ya Pak ya, misalkan sakit kepala atau apa itu ya dirasa. Untuk rentang nyerinya sendiri Bapak ada di kisaran dari 0 sampai 10, Bapak rasakan di rentang berapa Bapak untuk nilainya? Ada di rentang 2. Yang 2, berarti udah nggak terlalu nyeri banget ya Pak ya. Itu rentang 2 ya. Kemudian untuk perasaan lelah, ada kalanya kan pasti namanya juga kita sedang berduka, pasti fisik kita, mental kita akan terkuras ya Pak ya. Otomatis kan pasti ada dirasakan lelah badannya ya. Untuk rentang lelah di sini Bapak dari angka 0 sampai 10 ada di rentang angka berapa Bapak maaf? 3 kan? 3 ya. Kemudian ini Bapak ada keluhan mual nggak atau muntah? Ada ya. Untuk keadaan mual muntah itu sendiri Bapak yang dirasakan ada di rentang dari 0 sampai 10 dirasakan ada angka berapa Bapak maaf? 3 ya. 3. Tapi masih bisa masuk sedikit makanan ya? Dipaksa kan? Iya. Nah, kemudian untuk tahap ini namanya ini apa yang berduka pasti ada kepikiran, pasti itu ya banyak ya istilahnya yang dipikirin sampai ada ke arah stres. Bapak ngerasa Bapak ada stres yang dirasakan tidak? Nah, untuk rentang stres yang Bapak rasakan dari antara kisaran 0 sampai 10. Dari nilai 3 kan? Nilai 3 ya.
Kemudian untuk ini perasaan cemas yang Bapak rasakan, otomatis kan memikirkan keluarga yang ditinggal juga, terus memikirkan gimana mengurus yang meninggal juga, seperti apa-apanya. Itu untuk tingkat kecemasan yang Bapak alami itu ada di rentang berapa Pak dari 0 sampai 10? Ada di 3 kan? 3 juga ya cemasnya ya. Ya. Pada fase sekarang Bapak fase berduka Bapak yang alami, Bapak ada kesulitan pola tidur gak? Misalkan susah tidur atau napi cenderung pengen tidur terus. Kakak kan suka sulit tidur. Sulit tidur ya, jadi tidak mengantuk gitu ya. Iya. Berarti untuk tidak mengantuk seperti ini atau susah tidur ini, kalau dari di angka dari skala 0 sampai 10 ada di rentang angka berapa Pak? 3 kan? 3 juga ya. Iya. Berarti suka cenderung tidur sebentar, bangun lagi ya, seperti itu ya. Iya kan? Kemudian untuk ini Pak, untuk selera makan, ya yang kita rasakan ya, yang namanya berduka kadang kan pasti berpengaruh ya, kita nggak mau makan, kita nggak mau ini, selera makan hilang. Nah Bapak ada yang dirasain nggak untuk selera makan seperti apa? Ini tuh kurang nafsu makan. Kurang nafsu makannya, jadi serba kayak pahit ya Pak ya. Kalau di kisaran dari angka 0 sampai 10 Bapak ada di angka berapa tuh? 2. Selera makannya? 2 ya. Kemudian yang Bapak rasakan sekarang nih kan pada fase berduka ya, yang dirasakan untuk badan, kebugaran Bapak atau ketidakberdayaan Bapak yang dirasakan seperti apa Pak? Sekarang lemes kan? Lemes ya, jadi nggak kayak semangat ya Pak ya? Suka olahraga. Jadi nggak semangat gitu. Sakitnya ini parah. Jadi lemes. Jadi lemes nggak semangat ya Pak ya? Ya. Kalau direnang dari angka 0 sampai 10, di rentang angka berapa Bapak? 3. Bapak ada keluhan ini enggak di pernapasan, ada sesak atau misalkan sulit bernapas seperti itu? Ada sesak ya? Kalau di rentang 0 sampai 10, sesak Bapak itu yang dirasakan sesaknya di rentang angka berapa? Paling di angka 2. Angka 2 ya? Jadi belum merasa sesak banget gitu ya, tapi masih ada ya sedikit-sedikit sering ini ya, timbul tiba-tiba sesak gitu ya. Kemudian ya di luar pertanyaan yang saya tadi ajukan, ada gak masalah yang lebih berat yang Bapak rasakan sekarang? Kayaknya yang ditanyakan cukup, nggak ada masalah-masalah yang lain. Berarti itu ya. Iya. Jadi fase kehilangan keluarga ini udah mencakup ke semuanya berarti ya Pak ya? Iya. Berarti rentannya rentang berapa Pak? Antara 0 sampai 10. Kalau di total semua itu berarti angka 3. Iya. Angka 3 ya. Iya. Alhamdulillah Iya. untuk pemeriksaan hari ini telah selesai dilakukannya Bapak ya. Adapun hasilnya yang saya dapatkan di sini, Bapak emang cenderung masih bermasalah ya, mungkin dari faktor psikis juga ya, kayak masalah mungkin ya salah satunya Bapak harus sabar, diikhlasin ya, harus diikhlasin, sabar yang namanya usia kan ada patokannya masing-masing ya, yang penting kita jangan lupa kita doa buat almarhum ya, yang meninggalkan kita, soalnya kan yang bisa diterima itu ke almarhum kan cuma doa ya Pak ya. Nah, paling seperti itu. Adapun nanti Bapak saya akan datangi ke sini Bapak ya. Nah, besok kita kontrak waktu lagi, untuk waktunya mau jam segini lagi Pak? Ya boleh. Jam 10-an aja ya. Biasa sampai 10-15 menit Pak ya Pak, kita ngobrol-ngobrol lagi supaya Bapaknya bisa teralihkan lah istilahnya ya, jadi nggak terlalu banyak pikiran. Kalau banyak ada teman ngobrol seperti ini kan Bapak bisa mengalihkan dari faktor pikiran atau berdukanya ya. Mudah-mudahan Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah fase pengkajian kepada pasien,
Seperti biasa kita harus melakukan cuci tangan setelah kontak yang tersedia.